Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk, kita masuk ke dalam ceritanya. Di ujung desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang kakek tua yang dikenal sebagai Pak Harjo. Umurnya sudah lebih dari 70 tahun, tetapi tubuhnya masih terlihat kuat. Meski keriput di wajahnya semakin jelas. Ia tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari bambu dan atap daun rumbia yang terletak di pinggiran hutan. Rumahnya tidak mewah, tetapi cukup nyaman untuknya. Kehidupannya sederhana, jauh dari kemewahan yang sering didambakan banyak orang. Setiap pagi, Pak Harjo bangun lebih awal. Sebelum ayam berkokok, ia tidak memerlukan alarm karena tubuhnya sudah terbiasa dengan rutinitas yang sama. Pak Harjo membuka pintu rumahnya, menghirup udara segar hutan yang masih dingin, dan mulai menyiapkan sarapan dengan bahan-bahan seadanya. Setelah sarapan, ia mengenakan topi bambu dan membawa keranjang untuk mencari kayu bakar. Hutan adalah teman sejati bagi Pak Harjo. Sejak muda, ia sudah terbiasa menghabiskan waktu di sana, mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar desa. Dengan berjalan pelan, ia menyusuri jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang sudah akrab dengan hutan. Pak Harjo tahu betul setiap pohon, setiap batu, dan setiap semak di hutan itu. Ia bahkan tahu suara angin yang berdesir dan suara burung yang berkicau. Bagi Pak Harjo, hutan adalah rumah kedua. Selain mencari kayu bakar, Pak Harjo juga menanam sayuran di ladang kecil di pinggir hutan. Dia menanam kacang hijau, jagung, dan sayur-sayuran lain untuk keperluan sehari-hari. Hasil ladang itulah yang menjadi sumber makanannya. Meskipun kadang-kadang ia masih harus membeli sedikit beras dari toko kecil di desa. Pak Harjo tidak pernah mengeluh tentang hidupnya. Baginya, apa yang ada sudah cukup selama ia bisa makan. Dengan tenang dan menikmati keheningan hutan. Meskipun kehidupannya jauh dari kemewahan, Pak Harjo memiliki banyak teman di desa. Setiap kali ia pergi ke pasar atau ke warung untuk membeli bahan makanan, orang-orang selalu menyapanya dengan hangat. Ia sering duduk bersama mereka di warung kopi sambil bercerita tentang pengalamannya selama hidup di hutan. Pak Harjo tidak banyak bicara tentang masa lalunya, tapi ia selalu memberikan nasihat bijak yang sering membuat orang-orang tertegun. Bagi mereka, Pak Harjo adalah sosok yang dihormati. Meskipun hidupnya sangat sederhana, hutan memang tempat Pak Harjo mencari kehidupan. Namun, ia juga merasa bahwa hutan adalah tempat untuk merenung dan menyatu dengan alam. Meski jarang berinteraksi dengan dunia luar, Pak Harjo tidak merasa kesepian. Hutan, dengan segala keheningannya, sudah cukup membuatnya merasa damai. Ia percaya bahwa setiap makhluk hidup di hutan, baik itu pohon, binatang, atau manusia, memiliki peran yang saling mendukung. Satu sama lain, Pak Harjo menjalani hidupnya dengan cara yang sederhana, tetapi penuh rasa syukur. Dan hari itu, seperti biasa, Pak Harjo memulai rutinitasnya di hutan, tanpa tahu bahwa tak lama lagi, kehidupannya akan berubah selamanya. Pagi itu, udara hutan terasa segar dan penuh dengan aroma tanah basah. Pak Harjo seperti biasa, berjalan pelan di jalan setapak, menuju tempatnya mencari kayu bakar. Langkah kakinya yang tenang mengikuti irama alam, suara burung yang bernyanyi, dan desiran angin yang menembus dedaunan. Ia merasa damai di tengah keheningan hutan. Tak ada yang mengganggu kecuali suara alam itu sendiri. Namun, tiba-tiba ada suara yang mencuri perhatian Pak Harjo. Suara itu bukan suara burung atau angin, melainkan suara melolong yang terdengar agak aneh, seperti suara kesakitan. Pak Harjo terhenti sejenak, memandang sekeliling. Suara itu datang dari dalam hutan, jauh dari jalur yang biasa ia lewati. Meskipun rasa takut mulai muncul, rasa penasaran membuatnya melangkah lebih dekat. Ia mengikuti suara itu, hati-hati, sambil mencoba mencari tahu sumber suara tersebut. Semakin dalam ia berjalan, suara lolongan itu semakin jelas terdengar, diselingi dengan suara napas berat dan gemeretak ranting yang patah. Akhirnya, setelah beberapa langkah, Pak Harjo berhenti di sebuah semak-semak tebal. Dari balik semak itu, ia melihat sesosok tubuh besar yang terluka seekor harimau. Harimau itu tergeletak di tanah, dengan salah satu kakinya terjebak dalam perangkap logam yang dipasang oleh pemburu. Pak Harjo merasa kaget dan ngeri melihat hewan besar itu, tetapi yang lebih mendalam adalah rasa kasihan. Harimau itu mengerang kesakitan, matanya penuh ketakutan, dan tubuhnya yang perkasa tampak lemas karena terjebak.
Pak Harjo tahu, jika tidak ada yang menolong, harimau itu mungkin tidak akan bertahan lama. Meskipun takut, Pak Harjo merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia sudah terbiasa dengan kehidupan di hutan, tetapi tak pernah sekalipun ia bertemu dengan harimau secara dekat. Seperti ini, dengan hati yang ragu, ia melangkah lebih dekat, membawa keranjang kayunya ke samping. Perlahan ia bicara dengan suara lembut, mencoba menenangkan harimau itu. Meski ia tahu betul bahwa hewan besar ini bisa saja melawannya dengan kekuatan yang luar biasa. "Tenang, aku tidak akan melukaimu," ujar Pak Harjo pelan, meskipun suaranya sedikit bergetar. Harimau itu masih mendengus dan menggeram, berusaha melepaskan kakinya dari perangkap. Tapi Pak Harjo tahu bahwa jika ia tidak bertindak segera, harimau itu bisa saja semakin menderita. Tanpa berpikir panjang lagi, Pak Harjo mengambil pisau kecil yang biasa ia pakai untuk memotong ranting dan mulai berusaha membuka perangkap logam yang menahan kaki harimau. Saat ia berhasil membuka perangkap tersebut, harimau itu terlepas, tetapi tetap terbaring kelelahan. Pak Harjo mengamati luka-luka di kaki harimau yang terperangkap. Darah mulai mengalir, dan hewan itu jelas kesakitan. Tanpa ragu, Pak Harjo membuka tas kecil yang selalu ia bawa dan mengeluarkan kain yang biasa ia pakai untuk membalut luka. Ia mulai membersihkan luka harimau dengan hati-hati. Meskipun tangan Pak Harjo sedikit gemetar, sesekali harimau itu menggeram pelan, tetapi ia tidak lagi berusaha menyerang, seolah tahu bahwa kakek tua itu hanya ingin membantunya setelah luka-lukanya dibersihkan. Pak Harjo mengambil sedikit air dari botolnya dan memberikannya pada harimau. Dengan perlahan, harimau mulai meneguk air itu. Matanya masih penuh kecemasan, namun kini tampak sedikit lebih tenang. Kakek itu mengusap kepala harimau dengan lembut, berbicara pelan, seolah memberikan semangat pada hewan yang masih lemah itu. "Jangan khawatir, kamu akan sembuh," kata Pak Harjo. Meski ia tahu bahwa hewan ini membutuhkan waktu dan banyak perhatian, Pak Harjo kemudian mengambil beberapa potongan daging dari dalam keranjangnya yang biasa ia bawa untuk makan siang. Dengan hati-hati, ia memberikan potongan daging itu pada harimau. Walaupun awalnya harimau tampak ragu, akhirnya ia mulai makan. Meskipun perlahan, makanan itu membantu harimau mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk memulihkan dirinya. Hari itu, Pak Harjo tidak kembali ke rumah. Ia tetap menemani harimau yang masih terbaring lemas, memberikan perawatan terbaik yang ia bisa. Perlahan, harimau itu mulai lebih tenang, bahkan matanya yang penuh ketakutan mulai terlihat lebih damai. Meski Pak Harjo masih merasa takut, ia merasa tidak bisa meninggalkan harimau itu begitu saja. Mereka berdua, manusia dan hewan, berada di dalam hutan yang sama, di bawah langit yang sama, dan untuk hari ini mereka saling membutuhkan. Hari-hari berlalu, dan harimau yang dulu terbaring lemah kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pak Harjo masih terus merawatnya dengan penuh perhatian. Setiap hari, ia membersihkan luka-luka harimau, memberikan makanan dan minuman, serta memastikan hewan itu cukup istirahat. Seiring berjalannya waktu, harimau itu mulai terlihat lebih kuat. Meskipun kakinya yang terluka masih memerlukan perhatian ekstra, Pak Harjo mengamati dengan seksama, merasakan rasa syukur setiap kali harimau itu mulai bergerak lebih lincah. Meski awalnya masih kesakitan, harimau itu kini bisa berjalan perlahan-lahan. Meski kadang ia masih terhuyung-huyung. Hari demi hari, kakek itu merasa semakin dekat dengan harimau. Ada ikatan yang tumbuh, meskipun ia tahu bahwa hewan besar itu bukanlah miliknya. Hutan adalah rumahnya, dan suatu saat harimau itu harus kembali ke alam bebas. Pak Harjo merasa ikatan emosional yang tak terduga dengan harimau itu. Setiap kali ia melihat mata harimau yang penuh kepercayaan, ia merasa tersentuh. Kakek itu mulai berbicara lebih banyak pada harimau, meskipun ia tahu bahwa hewan itu tidak bisa berbicara. Namun, ada bahasa yang tak terucapkan di antara mereka, bahasa yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Suatu pagi, saat matahari mulai terbit dan menyinari hutan dengan cahaya lembut, Pak Harjo duduk di dekat harimau yang kini tampak lebih sehat. Mereka berdua duduk diam, dikelilingi oleh suara alam yang tenang. Pak Harjo melihat dengan saksama harimau yang sedang duduk di bawah pohon besar. Tubuhnya yang dulu rapuh, kini tampak lebih bertenaga. Kakek itu tahu, hari perpisahan semakin dekat. Sudah saatnya kamu kembali ke tempatmu, ya, kata Pak Harjo. Pelan, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku yakin kamu akan baik-baik saja di sana. Harimau itu menatap Pak Harjo dengan mata tajam,
seolah memahami kata-kata kakek. Ada keheningan antara mereka, seolah alam pun turut merasakan momen perpisahan ini. Harimau itu perlahan berdiri, kaki-kakinya sudah lebih kuat, meski masih tampak sedikit pincang. Dengan hati yang berat, Pak Harjo mengambil keranjang dan meletakkan beberapa potongan daging yang ia bawa sebagai bekal terakhir untuk harimau itu. Harimau menghampiri keranjang itu, mencium makanan yang ada di dalamnya. Setelah itu, ia menoleh ke arah Pak Harjo dengan pandangan yang lembut. Harimau itu mendekat, lalu menyentuh kepala kakek itu dengan hidungnya, seolah memberikan tanda terima kasih yang tulus. Pak Harjo menatap harimau itu, dan dalam sekejap, rasa takut yang dulu ada di hatinya berubah menjadi rasa kagum dan hormat. Tanpa kata-kata, harimau itu berbalik dan mulai berjalan ke arah hutan. Pak Harjo mengamati setiap langkahnya dengan hati yang berat, berharap harimau itu bisa bertahan hidup dengan baik di alam liar. "Semoga kamu selalu aman," bisik Pak Harjo pelan. Meskipun harimau itu sudah mulai menghilang di balik pepohonan, harimau itu berjalan menjauh. Dan untuk beberapa saat, Pak Harjo hanya berdiri di tempatnya, memandang ke arah hutan yang semakin sunyi. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang terlepas. Meskipun ia tahu bahwa harimau itu membutuhkan kebebasan untuk kembali ke kehidupannya yang sesungguhnya. Hutan adalah rumahnya, bukan rumah kakek tua ini. Setelah beberapa lama, harimau itu hilang dari pandangan dan hutan kembali tenang. Pak Harjo duduk di batu besar, menarik napas panjang. Perasaan campur aduk antara lega, sedih, dan harum mengisi hatinya. Ia tahu, meskipun harimau itu telah pergi, ikatan mereka tak akan pernah terputus. Alam memiliki cara yang unik untuk menghubungkan makhluk-makhluknya. Dan dalam hati Pak Harjo, ia merasa bahwa harimau itu akan selalu ingat kepadanya, seperti ia akan selalu mengingat harimau itu. Pak Harjo akhirnya kembali ke rumahnya dengan langkah pelan, membawa kenangan indah tentang pertemuan yang tak terduga. Perpisahan itu memang sulit, tapi ia tahu kehidupan terus berjalan baik bagi manusia maupun bagi makhluk lainnya di hutan. Beberapa bulan setelah harimau itu pergi, kehidupan Pak Harjo kembali berjalan seperti biasa. Setiap pagi, ia masih berjalan ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar, merawat ladangnya, dan menikmati kedamaian alam yang menjadi bagian dari hidupnya. Hutan, meskipun selalu tenang, terasa sedikit lebih sepi tanpa kehadiran harimau yang pernah ia tolong. Namun, ia tidak merasa kesepian. Bagi Pak Harjo, hutan adalah tempat yang selalu memberi dan tidak pernah mengambil lebih dari yang ia butuhkan. Suatu pagi, ketika Pak Harjo sedang menyusuri jalur hutan yang biasa ia lalui, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih kering, dan di kejauhan, ia mendengar suara-suara yang tidak biasanya datang dari hutan. Suara ranting yang patah, langkah kaki yang terburu-buru, dan terkadang suara-suara pembicaraan rendah yang sulit dimengerti. Kakek itu berhenti sejenak dan mengamati sekelilingnya. Sesuatu tidak beres. Pak Harjo melangkah dengan lebih hati-hati, mencoba mencari tahu dari mana asal suara-suara itu. Ia tidak tahu bahwa suara yang ia dengar itu berasal dari sekelompok pemburu yang telah memasuki hutan untuk mencari hewan buruan. Pemburu-pemburu ini yang biasa masuk ke hutan untuk mencari hewan liar seperti rusa dan babi hutan, kali ini telah memasang lebih banyak perangkap untuk menangkap hewan yang lebih besar seperti harimau. Mereka tahu hutan ini adalah tempat yang kaya dengan kehidupan liar, dan mereka telah lama mencium adanya potensi keuntungan besar jika berhasil menangkap hewan-hewan langka. Pak Harjo tidak tahu bahwa salah satu dari pemburu itu telah mengikuti jejaknya sejak beberapa hari terakhir. Mereka tahu bahwa kakek tua yang sering berada di hutan adalah sosok yang mungkin bisa menjadi sasaran yang mudah. Tanpa disadari, Pak Harjo sudah memasuki perangkap yang telah dipasang oleh mereka. Saat Pak Harjo berjalan lebih dalam ke dalam hutan, ia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang menahan langkah kakinya. Kakek itu terkejut dan mencoba menarik kakinya. Tetapi ia segera merasakan adanya tali yang menjerat kakinya, dan seketika tubuhnya terjatuh ke tanah. Pandangannya mulai kabur karena terjatuh begitu mendalam. Dan sebelum ia sempat bangkit, kakek itu mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ia mengangkat kepala, dan di hadapannya berdiri 3 orang pemburu, masing-masing dengan senapan terkulai di tangan. Tidak bisa kemana sekerong. "Kakek tua," kata salah seorang dari pemburu itu dengan suara kasar. Mereka tersenyum lebar, seolah menikmati keadaan Pak Harjo yang terperangkap dalam jeratan yang mereka pasang. Pak Harjo berusaha bangkit, tetapi tubuhnya yang sudah renta
dan kaki yang terjerat tali membuatnya kesulitan bergerak. Ia tahu, jika ia tidak bisa meloloskan diri, hidupnya bisa terancam. Dalam hati, Pak Harjo berdoa agar ada sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Para pemburu itu mendekat dengan langkah santai, berbicara sambil tertawa, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, Pak Harjo merasakan sesuatu yang tidak biasa, suasana hutan yang tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin yang berhembus. Semuanya tampak menahan napas. Pak Harjo merasakan sesuatu yang akrab, sesuatu yang ia ingat dengan jelas dari kejadian beberapa bulan yang lalu. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara gemuruh yang begitu keras. Pemburu-pemburu itu terkejut, dan salah seorang dari mereka melompat mundur, terkejut melihat sosok besar yang muncul dari hutan. Sekejap, harimau itu muncul. Tubuhnya yang besar dan kuat tampak menyala dengan kehadirannya yang menggetarkan. Pak Harjo mengenali sosok itu dengan segera, harimau yang pernah ia tolong. Harimau itu kini tampak lebih besar dan kuat. Bulunya mengilap dengan warna oranye terang. Ia berjalan perlahan, menggeram pelan, mata tajamnya memandangi pemburu-pemburu yang terkejut itu. Pemburu-pemburu itu mulai mundur, senapan mereka terangkat. Tetapi mereka tahu, senapan itu tidak cukup untuk melawan hewan sebesar harimau. Harimau itu terus maju, tidak menghiraukan ancaman dari senapan yang mulai mengarah padanya. Dengan satu lompatan besar, harimau itu melompat ke arah pemburu terdekat, menerkamnya dengan kekuatan yang luar biasa. Pemburu itu jatuh ke tanah, senapan terlempar jauh. Dua pemburu lainnya berlari mundur. Ketakutan, Pak Harjo yang masih terjerat di perangkap hanya bisa menyaksikan harimau itu mengusir para pemburu, membalas dendam untuk dirinya sendiri dan untuk kakek tua yang pernah menolongnya. Dalam sekejap, pemburu-pemburu itu lari terbirit-birit, meninggalkan senapan dan perangkap mereka yang tergeletak di tanah. Harimau itu berhenti sejenak setelah memastikan pemburu-pemburu itu melarikan diri. Dengan langkah tenang, ia mendekati Pak Harjo yang masih terjatuh. Dengan satu gerakan, harimau itu menggunakan cakarnya untuk memotong tali yang menjerat kaki kakek tua itu, membebaskannya. Pak Harjo merasa terkejut, tetapi juga sangat berterima kasih. Harimau itu menatap Pak Harjo dengan mata yang penuh makna, seolah berterima kasih atas kebaikannya dulu. Tanpa kata-kata, harimau itu berbalik dan berjalan kembali ke hutan, meninggalkan kakek tua yang terselamatkan. Pak Harjo memandang ke arah hutan, merasakan campuran rasa lega dan haru. Ia tahu, harimau itu telah membalas budi dengan cara yang luar biasa. Bab 5. Balas budi. Pak Harjo masih terbaring di tanah. Tubuhnya terasa lemas akibat perangkap yang menjeratnya. Senapan yang tergeletak di dekatnya dan langkah pemburu yang semakin mendekat membuat jantungnya berdebar kencang. Ia bisa merasakan bahaya semakin mendekat, dan dalam hati ia hanya bisa berharap agar segala sesuatu berjalan baik. Tapi, sepertinya keberuntungan tidak berpihak padanya hari ini. Tiba-tiba, suasana di sekelilingnya berubah. Hutan yang semula hening kini terasa sangat sunyi, seolah alam pun menahan napas. Pak Harjo terkejut saat mendengar suara gemuruh yang datangnya semakin dekat. Langkah kaki yang berat, seperti langkah makhluk besar, menggetarkan tanah di bawahnya. Pemburu-pemburu itu juga mulai merasa ada yang aneh. Mereka menoleh dengan rasa takut, menyadari bahwa mereka bukan lagi penguasa hutan ini. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang lebat, muncul sosok yang sudah sangat dikenalnya. Harimau itu, yang dulu ia tolong, kini tampak lebih besar dan lebih kuat. Tubuhnya yang besar mengesankan kekuatan dan keperkasaan. Mata tajamnya mengawasi para pemburu yang kini mulai mundur, terkejut dan ketakutan. Harimau itu berjalan perlahan. Setiap langkahnya penuh dengan kepercayaan diri dan kekuatan. "Lari!" Salah satu pemburu berteriak. Matanya terbuka lebar melihat harimau yang mendekat. Mereka mulai panik, dan tanpa pikir panjang, mereka berbalik dan mulai lari. Tapi harimau itu tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri begitu saja. Dengan gerakan yang cepat dan kuat, harimau itu melompat ke depan, menghalangi jalan mereka. Ia menggeram dengan suara yang mengguncang hutan. Suara yang begitu mengerikan, sehingga pemburu-pemburu itu merasa seperti dikepung oleh kegelapan. Pak Harjo hanya bisa terdiam. Matanya terbuka lebar, menyaksikan harimau itu dengan rasa tak percaya. Selama ini, ia tahu bahwa harimau itu bebas untuk memilih jalannya sendiri. Tetapi tidak pernah ia bayangkan bahwa hewan itu akan kembali untuk membalas budi dengan cara yang luar biasa seperti ini.
Harimau itu melindunginya dengan segala keberanian yang dimilikinya, seolah ia merasa berhutang atas pertolongan yang diberikan oleh kakek tua itu. Pemburu-pemburu itu, yang sebelumnya sangat percaya diri dan merasa superior dengan senapan di tangan, kini hanya bisa lari ketakutan. Mereka berlarian menjauh dari harimau, terjatuh, dan kehilangan senjata mereka yang terlempar. Harimau itu tidak mengejar mereka lebih jauh, tetapi cukup untuk membuat mereka tahu bahwa mereka tidak punya kuasa di sini. Dengan langkah berat, harimau itu kembali ke hutan, menghilang ke dalam bayang-bayang pepohonan. Setelah memastikan bahwa para pemburu benar-benar pergi, harimau itu menoleh ke arah Pak Harjo. Kakek tua itu merasa darahnya berdesir. Hatinya dipenuhi rasa haru yang mendalam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hanya ada satu hal yang bisa ia rasakan, terima kasih yang begitu besar, yang bahkan kata-kata tidak bisa mewakilinya. Harimau itu mendekat dengan langkah tenang, tidak agresif, hanya penuh perhatian. Ia berhenti beberapa langkah dari Pak Harjo, lalu menatapnya dengan mata yang penuh makna. Tak ada kata-kata yang keluar. Namun dalam tatapan itu, Pak Harjo tahu bahwa harimau itu telah datang untuk membalas kebaikannya. Tindakan harimau itu tidak hanya menunjukkan keberanian luar biasa, tetapi juga rasa terima kasih yang tulus. Pak Harjo merasa terharu, air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Terima kasih banyak teman, kata Pak Harjo dengan suara bergetar, meskipun ia tahu harimau itu tidak bisa mendengarnya seperti manusia. Tapi dalam hati, ia yakin bahwa harimau itu mengerti. Setelah beberapa saat, harimau itu mundur perlahan, berbalik, dan melangkah kembali ke dalam hutan. Pak Harjo mengamati setiap gerakannya dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu, tidak banyak orang yang bisa merasakan ikatan begitu dalam dengan alam dan makhluk yang ada di dalamnya. Dan hari ini, ia merasa sangat diberkati, karena harimau itu yang pernah ia selamatkan, kini melindunginya. Pak Harjo berdiri dengan perlahan. Tubuhnya masih terasa sedikit lelah setelah kejadian tadi. Namun, hatinya kini merasa lebih ringan. Ia tahu, hutan ini bukanlah tempat yang harus ditakuti, melainkan tempat di mana semua makhluk saling menghargai dan membalas kebaikan. Ia menatap ke arah hutan, tersenyum kecil dan berbisik, "Kamu baik-baik saja, ya?" Dengan langkah pelan, Pak Harjo berjalan keluar dari hutan, membawa kenangan indah akan hari itu. Hari ketika seekor harimau datang untuk membalas budi dan melindunginya dari ancaman yang datang. Setelah kejadian luar biasa itu, Pak Harjo kembali ke rumahnya dengan hati yang lega. Langkahnya terasa ringan, seolah seluruh beban yang selama ini menggerogoti hatinya telah terlepas. Meski tubuhnya lelah setelah melalui hari yang penuh ketegangan, pikirannya terasa lebih tenang dari sebelumnya. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam, terutama karena berkat kebaikan yang ia lakukan beberapa bulan lalu. Harimau yang ia tolong kini telah kembali untuk melindunginya. Sesampainya di rumah, Pak Harjo duduk di bangku kayu di teras, memandangi pemandangan hutan yang tampak jauh di kejauhan. Di sana, pepohonan bergoyang pelan oleh angin, seolah menyapa dirinya. Ia merenung sejenak, menyadari betapa besar pelajaran yang ia terima dari kejadian ini. Harimau itu, yang dulu terluka dan terjebak, kini telah menjadi pelindungnya. Tanpa ada niat untuk dibalas, Pak Harjo hanya ingin menolong makhluk itu karena rasa kasihan dan kepedulian. Namun, tak terduga, perbuatannya itu dibalas dengan keberanian yang luar biasa. Pak Harjo tersenyum, mengenang kembali saat-saat ketika ia merawat harimau yang terperangkap dalam perangkap pemburu. Ia tidak pernah mengharapkan balasan dari kebaikan itu, bahkan tidak berpikir bahwa harimau tersebut akan kembali kepadanya dalam situasi yang sangat mengancam. Namun, kini ia mengerti bahwa kebaikan, meski dilakukan dengan hati yang tulus tanpa pamrih, bisa membuahkan hasil yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Perbuatan baik itu seperti benih yang kita tanam, tak selalu langsung berbuah, tapi pada waktunya akan tumbuh, pikir Pak Harjo dalam hati. Ia merasa sangat bersyukur bisa merasakan betapa kuatnya ikatan antara dirinya dengan alam dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Keberadaan harimau itu yang datang untuk melindunginya memberi pengajaran bahwa kita tidak pernah tahu kapan kebaikan yang kita tanam akan kembali kepada kita, dan bentuk balas budi itu bisa datang dari tempat yang tak terduga. Pak Harjo merasa lebih dekat dengan alam. Ia tahu bahwa hutan yang selama ini ia huni bukan hanya sekadar tempat yang penuh dengan pohon dan hewan, tetapi juga tempat yang memiliki kehidupan yang saling terhubung, tempat yang memberikan pelajaran hidup. Harimau itu
yang pernah ia tolong, kini telah menjadi bagian dari kisah hidupnya. Meski harimau itu kembali ke hutan, Pak Harjo tahu bahwa mereka memiliki ikatan khusus yang tak akan pernah terputus oleh jarak atau waktu. Dengan langkah pelan, Pak Harjo berdiri dan masuk ke dalam rumah, merasakan kehangatan api yang menyala di perapian. Ia duduk di kursi kayunya yang sederhana, menatap api yang berkobar dengan tenang. Keheningan malam menyelimuti rumahnya, dan meskipun ia merasa kesepian terkadang, kini ia tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Alam, dengan segala keindahannya, selalu ada di sekelilingnya. Harimau yang ia selamatkan, meskipun kini jauh di dalam hutan, akan selalu ada dalam ingatannya, sebuah tanda bahwa kebaikan, seberapapun kecilnya, bisa memberikan dampak yang besar di dunia ini. Pak Harjo menghela napas panjang, merasa damai dengan diri sendiri. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan kejutan. Kadang, kebaikan yang kita berikan kepada dunia kembali kepada kita dengan cara yang tak pernah kita duga. Harimau itu, yang kini bebas kembali ke hutan, mengingatkannya bahwa setiap makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, memiliki cara mereka sendiri untuk membalas kebaikan. Ia menutup matanya sejenak, menyadari bahwa meskipun hutan luas dan penuh misteri, ia kini tidak merasa asing lagi. Ia merasa menjadi bagian dari hutan itu. Dan hutan itu, serta makhluk-makhluk di dalamnya, adalah bagian dari dirinya. Pak Harjo tersenyum kecil, merasa damai dengan ikatan tak terlihat yang ia miliki dengan alam. Semoga kamu selalu baik-baik saja, teman, bisik Pak Harjo pada malam yang tenang, mengetahui bahwa meskipun jarak memisahkan mereka, harimau itu akan selalu ada di hatinya. Bab 7. Mengingat harimau pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, Pak Harjo duduk di beranda rumahnya, menikmati semilir angin yang berhembus perlahan. Dari kayohan, hutan yang lebat tampak tenang, namun bagi Pak Harjo, setiap detailnya kini terasa lebih hidup. Setiap pohon, setiap suara burung, bahkan semut-semut kecil yang merayap di tanah, semua itu terasa lebih bermakna baginya. Hutan, yang dulunya hanya tempat untuk mencari kayu bakar dan hasil bumi, kini menjadi tempat yang penuh dengan kenangan dan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Pak Harjo menatap ke arah hutan dengan penuh perasaan. Matanya jauh menatap ke dalam pepohonan yang hijau. Ia ingat saat pertama kali bertemu dengan harimau itu, seekor makhluk yang tampak begitu menakutkan, dengan tatapan yang tajam dan tubuh yang besar. Namun, ia juga ingat bagaimana perasaan kasihan dan kepedulian mendorongnya untuk menolongnya, meskipun itu berarti menghadapi risiko besar. Keputusan itu ternyata membawa dampak yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia tersenyum kecil, mengenang saat-saat harimau itu kembali ke hutan setelah sembuh. Saat itu, meskipun perasaan campur aduk melanda, Pak Harjo merasa puas karena ia telah melakukan sesuatu yang benar. Ia tahu bahwa ia telah memberikan kesempatan kedua bagi harimau itu untuk hidup. Dan meskipun mereka berpisah, ikatan mereka tetap ada. Ketika harimau itu kembali ke hutan, Pak Harjo merasa sedikit lega. Tetapi ia juga tahu bahwa alam ini punya cara tersendiri untuk membalas kebaikan. Pak Harjo merenung lebih dalam. Setelah kejadian dengan pemburu itu, ia menyadari bahwa dunia ini, meskipun penuh dengan ketidakpastian, masih menyimpan keajaiban-keajaiban tak terduga. Terkadang, perbuatan baik yang kita lakukan tidak hanya bermanfaat bagi orang atau makhluk yang kita bantu, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Harimau itu, yang telah membalas kebaikan Pak Harjo dengan cara yang luar biasa, mengajarkan kepadanya tentang keberanian, rasa syukur, dan pentingnya menghargai setiap makhluk hidup, besar atau kecil. Hutan yang dulu terasa sepi dan hanya dipenuhi rutinitas sehari-hari, kini terasa lebih hidup, lebih bermakna. Setiap hembusan angin dan suara daun yang bergesekan mengingatkannya akan pelajaran dari harimau itu, bahwa hidup ini penuh dengan saling memberi dan menerima. Bahkan, tanpa kata-kata, Pak Harjo merasa lebih terhubung dengan alam dan segala isinya. Ia merasa bahwa ia adalah bagian dari hutan ini, dan hutan ini adalah bagian dari dirinya. Kakek itu memejamkan matanya sejenak, merasakan kedamaian yang datang dari dalam dirinya. Walaupun harimau itu telah kembali ke hutan, meski tidak ada lagi ancaman pemburu atau pertempuran yang harus dihadapi, ikatan mereka tetap ada, ikatan yang tak terkatakan, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang merasakannya. Pak Harjo, bahwa dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan tantangan, seringkali kebaikan datang dengan cara yang tak terduga
Dengan mata yang terpejam, Pak Harjo berbisik pelan, "Terima kasih, teman. Kamu mengajarkan aku banyak hal. Kamu bukan hanya seekor harimau, tetapi juga guru hidup." Ketika ia membuka matanya, pandangannya kembali ke hutan. Ia tahu bahwa meskipun mereka berpisah oleh jarak, harimau itu akan selalu ada dalam ingatannya. Dan lebih dari itu, Pak Harjo merasa bahwa dirinya telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih menghargai alam, dan lebih memahami makna dari sebuah kebaikan yang tulus. Hari itu, Pak Harjo merasa damai dengan dirinya sendiri dan dengan dunia di sekelilingnya. Ia tahu, harimau itu bukan hanya makhluk yang pernah ia tolong, tetapi juga teman yang telah mengajarkannya cara hidup yang lebih penuh arti. Ia merasa bersyukur atas pertemuan mereka, dan yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil ke depan akan selalu membawa pelajaran berharga yang tidak pernah ia lupakan. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen, tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya.